Shalom, tetap semangat. Pada video saya sebelumnya ada 3 hal. Pertama adalah karena Allah, kedua karena iblis, ketiga karena diri kita. Kalau karena Allah yang saya sebut dalam video pertama, bisa dilihat dari link yang di bawah ini, maka itu akan kita lihat efeknya adalah hal-hal positif yang Tuhan buat dalam hidup kita. Harusnya kita menjadi orang yang lebih kuat, lebih mampu, dan dengan karakter yang lebih bagus. Nah, kalau ujian dan kalau cobaan yang dari iblis atau hal yang kedua yang kita mau bahas pada saat ini adalah kita berhadapan-hadapan dengan iblis. Kalau kita berhadapan-hadapan langsung dengan iblis, dia adalah si ular tua, adalah pribadi yang sulit dilawan karena kemampuan pengetahuannya jauh kita kalah. Tetapi seperti di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kita harus lawan iblis dengan cara kita menundukkan diri kepada Allah supaya kita bisa melawan iblis, supaya kekuatan kita bisa melebihi kekuatan dia karena kita di dalam lindungan Allah. Nah, hal ini adalah ada satu pengalaman yang pernah saya alamin dulu sekali, kira-kira 20 tahun, di mana saya pertama kali mengurus bagian baptisan dari sebuah gereja yang cukup besar. Di situ saya sedang ada seorang dukun yang bertobat. Dia mau bertobat, dukun ini dari Bali. Katanya dia punya ilmu leak Bali. Dan saya berhadapan dengan dia, tetapi dalam posisi dia sudah mau bertobat, mau untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi bukan saya yang menobatkan dia, tetapi dia mau. Kemudian ada tim pengurus dan segala macam. Besoknya pada saat acara baptisan, seperti biasanya baptisan itu kalau ada orang yang bermasalah, maka orang itu biasanya ditaruh di paling belakang di dalam urutan baptisan. Supaya apa? Mereka yang tidak bermasalah bisa diselesaikan dulu, sehingga kalau timbul masalah maka orang yang bermasalah ini akan dibaptis terakhir. Nah, demikian pula halnya ibu ini, ibu yang dukun, dia dukun dari kecil, dia di mana dia terpengaruh oleh si iblis, si jahat. Mulai dari dia kanak-kanak, dia sudah diajak oleh neneknya terbiasa tidur di kuburan untuk mendapatkan kekuatan dari si jahat. Dia pada saat kami berdoa, mendoakan air baptisan, mendoakan situasinya, mendoakan lingkungan di mana kami melakukan baptisan, dia manifest. Pada saat dia manifest, saya sebagai orang yang belum pernah berhadapan langsung dengan orang yang mempunyai manifest seperti ini, saya terus terang takut saat itu. Saya sempat mundur. Pada saat saya mundur, senior saya di belakang saya pegang punggung saya, jangan mundur, lawan dia. Karena sudah nggak bisa mundur karena saya ditahan. Akhirnya saya ngomong, saya lawan dia. Lawannya bagaimana? Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi perintah itu langsung keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tengking satu persatu sampai setengah jam. Pada saat setengah jam selesai, barulah itu belum beres. Senior saya langsung bilang kepada saya, udah, kalau kita tengking dia satu persatu, ini banyak setannya di dalam dia. Lebih baik langsung kita baptis dia. Pada saat kita tarik dia ke kolam baptisan, dia teriak, api, api, api. Tetapi saya langsung ambil tindakan, dalam nama Tuhan Yesus, saya pegang dia, saya tarik dia ke kolam baptisan, dan kemudian dibaptis di situ. Selesai dibaptis, ada satu hal yang luar biasa yang terlihat. Apa itu? Mukanya berubah. Tadinya yang mukanya garang jadi muka yang teduh sekali, dan dia jadi orang yang berpenampilan cantik. Jadi aslinya dia keluar. Jadi pengaruh-pengaruh iblis itu begitu dahsyat sehingga aslinya dia keluar, aslinya adalah ibu-ibu yang cantik. Pada saat dia keluar saya tanyain, tadi ibu teriak api-api itu apa? Jadi dia melihat kolam baptisan itu dalam pandangan dia itu adalah kolam api. Jadi itu adalah ada api yang menghanguskan dari Tuhan. Memang sangat luar biasa. Dalam hal ini apa yang kita ambil? Yang kita ambil adalah tadi dari ayat. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Maka jelas terhadap serangan iblis,
itu kita harus lawan dia. Tanpa tedeng aling-aling kita lawan dia. Supaya apa? Supaya tidak mempengaruhi kehidupan kita. Tetap kita mendekat kepada Allah, tetap jaga kekudusan. Sebab di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang untuk ditelan. Iblis tujuannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sedangkan Kristus datang untuk memberi kita hidup dalam kelimpahan. Itu sangat jelas. Jadi menghadapi serangan si jahat, menghadapi serangan si iblis, memang kita harus lawan dia. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini, pada saat ini. Semoga kita semua diberkati dan kita semuanya boleh terhindar dari kuasa si jahat dan kita ada dalam lindungannya. Kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kasih-Mu yang luar biasa terus menyertai kami. Biarlah perlindungan-Mu ada pada semua yang kami mendengarkan pada saat ini ya Tuhan. Siapapun yang mendengarkan, dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kuasa si jahat yang bisa mempengaruhinya. Dalam nama Tuhan Yesus aku usir semua kekuatan si jahat, sehingga orang-orang yang mendengarkan video ini pun terbebas dari kuasa si jahat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.